archive management ini melahirkan profesi tersendiri yang disebut archivis. Archivis ini adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai keterampilan dan keahlian dalam bidang manajemen arsip statis. Nah, mengapa archivis disebut sebagai manajer? Karena dia akan mengelola, mengorganisir mulai dari akuisisi, kemudian deskripsi, kemudian pendeskripsian, ya, ini konservasi sampai dengan layanan publik. Ya, makanya dia disebut manajer ini. Nah, berbeda dengan di tempat kita di Indonesia, apa yang disebut arsiparis itu seseorang ya yang telah diangkat menjadi pegawai negeri atau ASN dan ahli di bidang rekod manajemen dan archive manajemen. Jadi arsiparis Indonesia itu adalah pegawai negeri yang mempunyai keahlian di kedua bidang ini. Tapi di luar sana itu terpisah. Jadi ada record manager, ada archivis. Ini. Nah, untuk menjadi seorang manajer itu harus memenuhi minimal ini, 5 ini. Dia harus archival skill, harus mempunyai kemampuan di bidang kearsipan, baik secara teoritik maupun praktik. Ya. Kemudian dia mempunyai keahlian di bidang sejarah. Mengapa? Karena arsip statis konteksnya adalah ini mempunyai nilai historis. Selain mempunyai nilai informasional dan kebuktian, arsip statis juga mempunyai nilai historis. Makanya pengetahuan sejarah itu sangat diperlukan bagi archivis atau arsiparis. Ya, ini. Kemudian dia harus mempunyai ini kemampuan keahlian menganalisa, ya, karena untuk mendeskripsi arsip, ya ini deskripsi ini juga harus ada skill menganalisis, ya, dari banyak lembaran item-item arsip itu dimasukkan ke dalam kelompok mana saja, maka diperlukan satu analisis, kemampuan untuk menganalisis, misalnya. Kalau arsip ini akan masuk ke subjek ini atau masuk ke kelompok ini dan seterusnya. Itu. Nah, yang ini managerial skill, ya makanya disebut manager. Maka dia harus mampu mengendalikan tidak hanya ini manajemennya, tapi juga orang-orang yang terlibat di dalam ini pengelolaan arsip statis. Dia harus mampu juga mengendalikan personel-personel yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip statis. Nah, yang ini keahlian komunikasi. Nah, keahlian komunikasi ini diperlukan pada tingkat ini, layanan publik. Karena arsip statis itu dilayankan kepada publik. Maka arsiparis harus mempunyai kemampuan keahlian di bidang komunikasi. Karena pada layanan ini sangat diperlukan komunikasi antara pengguna dengan petugas layanan ini, ya. Itu. Ini mengapa archivis disebut sebagai manajer, arsiparis sebagai manajer. Ini konteksnya seperti ini, ya. Jadi arsiparis yang bertanggung jawab mengelola arsip statis, dia juga manajer karena dia mempunyai kemampuan kearsipan, dia mempunyai pengetahuan sejarah, dia mempunyai kemampuan menganalisis arsip-arsip itu, dia mempunyai kemampuan komunikasi dan juga mempunyai kemampuan manajerial itu, ya. Oke. Nah, yang berikutnya, nah ini, jadi tugas arsiparis, archivis, ya dalam konteks bukan arsiparis dalam konteks di tempat kita ya, kalau arsiparis tempat kita tadi sudah saya sebut, yaitu record manager dan archivis. Tapi dalam konteks ini, archivis, arsiparis, ini tugas utamanya adalah ini. Dia mampu
mengendalikan dan melakukan kontrol baik fisik maupun informasi atas arsip-arsip yang mempunyai nilai abadi. Yang kedua, dia mampu melakukan penyeleksian tadi kan, deskripsi, yaitu sebuah proses yang memerlukan pemahaman dalam konteks historis. Nah ini ya, ketika mendeskripsi arsip statis, pengetahuan tadi sudah saya sebut, pengetahuan sejarah itu menjadi sangat penting. Ya, ini saya ulangi lagi. Jadi dia mampu menyeleksi, yakni sebuah proses yang memerlukan pemahaman dengan konteks historis, arsip tersebut diciptakan, kemudian mendayagunakan arsip tersebut, dan menghubungkan arsip tersebut dengan arsip yang lainnya. Makanya tadi disebut relationshipness. Jadi harus ada keterkaitan ini, ya. Tuh. Nah, kemudian tugas berikutnya ini, arkivis, arsiparis itu harus mampu mengatur dan mendeskripsi arsip sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah teknis. Standar kearsipan itu apa? Maksud saya, standar arsip statis itu apa? Ada ISAD, ya, International Standard Archive Description, dan macam-macam, ya. Ada Dublin Core, macam-macam, ya. Standar, dia harus menguasai standar-standar deskripsi dan kaidah-kaidah teknis mendeskripsi arsip itu. Nah, kemudian arsiparis, arkivis ini juga harus mampu ini melestarikan kasana arsip untuk jangka panjang. Ini masuk ke preservasi dan konservasi arsip. Ya. Jadi arsiparis itu juga harus mampu melakukan perawatan, ya, arsip, ya, juga harus mampu melakukan perbaikan arsip itu. Nah, ini researcher arsiparis itu harus mampu membantu para peneliti. Tadi di bagian terakhir layanan publik, ya. Jadi arsiparis harus mempunyai kemampuan tadi komunikasi agar bisa melayani para peneliti, ya. Ketika para peneliti itu membutuhkan arsip di lembaga kearsipan itu, ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya, arkivis harus mampu merencanakan dan mengendalikan pameran, publikasi, program-program kearsipan lainnya, agar koleksi arsip dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Nah, ini yang dimaksud tadi, harus mampu manajerial, ya, harus menguasai manajerial dalam konteks ini, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi satu aktivitas di lembaga kearsipan yang mengelola arsip statis. Kemudian berikutnya, arsiparis yang bertanggung jawab di administrasi, dia harus mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik untuk pekerjaan mereka. Jadi, arsiparis yang ini, yang ditempatkan di bagian administrasi, dia harus bisa menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang tepat, ya, dan yang baik untuk arsip-arsip yang dikelola itu.